Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala, makalah yang ke-46 daripada Syekh Sufyan Ibnu Uyainah, daripada Syekh Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu anhu. Katanya, ini kata ulama, siapa saja yang mencintai Allah Ta'ala, pastilah mencintai orang yang dicintai Allah Ta'ala. Jadi siapa yang dicintai Allah Ta'ala? Yaitu ulama dan orang saleh. Ulama dan orang saleh ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita pun mestilah mencintai orang yang dicintai Allah, yaitu ulama dan orang saleh. Masalahnya ulama ini ada ulama yang menggunakan ilmunya untuk keperluan sekarang di dunia. Ada ulama ini yang menggunakan ilmunya untuk keperluan nanti di akhirat. Sehingga ada ulama disebut ulama dunia, ada ulama akhirat. Oleh Imam Ghazali, ulama dunia ini disebut ulama jahat, ulama su'. Su' bahasa Arab, bahasa Indonesianya jahat. Jadi ulama pun ada yang jahat. Mengapa disebut jahat? Sebab dia menggunakan ilmunya untuk kepentingan sekarang. Apa maksudnya sekarang? Ada dua. Satu bendawi, satu jiwa. Coba maksudnya bendawi, dia gunakan ilmunya untuk keperluan benda-benda kenikmatan dunia. Jamaah ya. Jadi misal kata benda ini tak perlu, belum perlu sama dia, tapi dia berusaha memilikinya, dan itu dapat dengan menggunakan ilmunya. Misal kata, yang jiwa apa contohnya? Pujian, sanjungan orang, segan orang, hormat orang. Ini ulama dunia, ulama jahat. Imam Ghazali sebut ulama su'. Ulama begini tentu tidak dicintai Allah, maka pun kita tak perlu mencintai dia. Jemaah. Ya. Apa ciri ulama akhirat? Ciri ulama akhirat membawa kita dari dunia ke akhirat. Membawa kita dari dunia ke akhirat. Membawa kita dari tak tahu menjadi tahu. Tak tahu kita tentang agama ni, tentang hidup ni macam mana, jadi tahu. Membawa kita dari sombong ke rendah hati. Ya,
Membawa kita dari dunia ke akhirat. Membawa kita dari tak tahu menjadi tahu. Membawa kita dari sombong ke rendah hati. Yang keempat mirip dengan yang pertama. Membawa kita dari dunia ke akhirat. Yang keempat membawa kita untuk menyiapkan bekal akhirat. Ya, inilah ulama akhirat. Ya, tak usah pala di teli lah. Tahu teli? Macam kalau kita kerja pelabuhan, kan kita teli satu-satu kan. Ini tak usah kita teli ustaz-ustaz, ulama-ulama tu tak usah. Ini. Nanti kalau dah kita teli, mau kita lapor pula sama bea cukai ya. Tinggal lagi secara zahir, bila kita nampak tak membawa kita gemar kepada akhirat, sudah kan, jamaah. Mau hati-hatilah supaya jangan terjadi fitnah. Maka tanda kita mencintai Allah Ta'ala, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, mencintai orang yang dicintai Allah, mencintai ulama akhirat, mencintai orang soleh, bukan penampilan soleh. Kalau penampilan soleh banyak, ya jamaah. Dan siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah Ta'ala, pastilah mencintai apa yang dicintai Allah Ta'ala. Kalau dia mencintai orang yang dicintai Allah Ta'ala, cinta kepada ulama, cinta kepada orang saleh, dia mesti mencintai apa yang dicintai Allah Ta'ala, yaitu amal saleh, amal perbuatan. Amal artinya perbuatan. Saleh artinya terang. Bahasa Indonesia ada suluh. Suluh ni lampu, obor. Kalau kita pakai obor, dari gelap menjadi terang, dari takut menjadi tenang, dari tak tahu menjadi tahu. Kalau kita pakai obor, gelap jadi terang, takut awak jadi tenang, orang dah terang. Tak tahu mana becek, mana batu, mana belok, pakai obor jadi tahu. Maka amal saleh, amal yang membuat hati menjadi tenang, hati menjadi terang. Mengapa ada orang sembahyang gelisah juga? Mengapa ada orang puasa gelisah juga? Mengapa orang sudah tunai ibadah haji umrah gelisah juga? Karena ibadah yang dia kerjakan itu tidak amal saleh. Bukan berarti sembahyang itu ditinggalkan, puasa itu ditinggalkan, salah. Itu belum jadi amal saleh. Sembahyangnya baru menjadi kebiasaan saja. Orang sembahyang dia pun sembahyang. Awak udah tua mau ngapai lagi. Jadi sembahyangnya karena sudah tua. Tapi bagus itu, jangan tinggalkan. Duit ada, mau untuk apa lagi? Mending umrah. Sampai sana foto-foto depan Ka'bah. Semoga umrah ini masukkan awak ke surga, kata dia. Tak tenang juga hati. Mengapa? Sebab amalnya tidak menjadi amal saleh. Tapi jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan puasa, zakat, haji.
Mengapa tidak amal soleh? Karena obornya obor palsu, obor-oboran, bukan obor sebenar. Kalau itu obor sebenar, teranglah dia. Ini obor-oboran, nampaknya obor padahal bukan. So, Rasulullah bilang begitu. Jadi kalau tiba waktu sembahyang, Rasulullah bilang ke Bilal, arihna bisalah ya Bilal. Arihna itu rih, angin. Angin itu buat kita sepoi-sepoi, buat enak. Maknanya angin-anginkan kita ni dengan solat. Sedapkan kita dengan solat. Lebih lanjut, solat membuat kita seperti menikmati angin sepoi. Enak. Itu garansi dari Rasulullah. Makanya orang kalau solat itu enak. Nyatanya kita gelisah juga, tak tenang juga. Orang udah berencana tahun baru nanti mau wisata ke sini ke sana, awak di rumah aja. Perwiritan sana udah pula rencana mau ke sini. Perwiritan kami enggak juga. Apapun perwiritan kami ini. Jadi tak tenang dia dengan mengerjakan salat. Maka bukan amal saleh. Ini dari segi bahasa. Amal perbuatan soleh terang. Ya. Bukan artinya tanpa masalah. Salah lah. Hidup kita masalah lah. Orang anak kita ada 4, ada 10. Misal kata ada 2, ada 1. Pastilah ada masalah dia. Dah jam 10 malam belum pulang dia. Sedangkan sekarang ni tengoklah tingkat ya macam-macam lah. Jamaah resah juga awak. Katanya amal soleh buat tenang. Lantaklah mau pulang-pulang. Oh tidak. Itu kurang tanggung jawab. Resahlah kita. Resah dalam pengertian tanggung jawab kita. Mana anak ni Allah belum. Tapi jamaah amal soleh itu membuat jiwa menjadi cerah. Membuat jiwa menjadi terbuka. Kan? Dan siapa saja yang mencintai apa yang dicintai Allah Ta'ala. Siapa saja yang mencintai apa yang dicintai Allah Ta'ala. Berarti mencintai amal soleh. Pastilah suka. Tidak dikenal manusia. Orang yang serius beramal soleh tak suka dikenal manusia. Bahasa ringkas, tak suka masyhur. Karena fokus dia menyiapkan bekal menuju akhirat. Tak sempat lagi dia cari kemasyhuran. Hati-hati jemaah, ya. Suka dikenal ni bahaya ni, rusak ibadah. Suka dikenalnya ada 2. Suka dikenal orang atau suka dikenal yang menciptakan orang. Kita suka dikenal siapa? Malah sekarang ini orang berusaha supaya dikenal. Jadi orang yang mencintai amal soleh, dia suka tidak dikenal manusia. Karena enggak sempat dia berupaya supaya orang kenal. Dia fokus sibuk beramal aja orang. Sekarang kan enggak. Yang lebih hebatnya sekarang orang tuanya lagi. Coba kenalkan diri kau. Kan lucu nih. Jemaah. Bahkan menyibukkan diri beramal tanpa pemberitahuan. Dia sibukkan dirinya beramal saja. Dia sibuk beramal. Jamaah, bukan sibuk memberitahu. Orang sekarang ni amalnya sikit, pemberitahuannya banyak. Itulah kata orang tua kita dulu, tong kosong nyaring bunyinya. Jamaah. Kan? Biar kenal dulu pengajian kita ni.
Kita buat ini, kita buat itu. Ya kita ni kan orang berpengalaman ini semua di depan saya ini. Ya. Kalau mau ngaji datang. Kan dah tahu setiap subuh Ahad apa pengajian. Buat dulu, buat gini, buat gitu. Hati-hati jemaah. So, nanti kita tidak fokus kepada amal, lebih fokus kepada terkenal. Pengajian kami maju pengajian kami. Ada pakaian seragamnya, ada grup marhabannya, sering kunjungan sana, sering kunjungan kemari, ada kegiatan ini, kegiatan itu, maju. Isi pengajian tentang apa? Masih tentang wudu. Coba, di mana majunya? Masa orang macam kita masih belajar wudu lagi? Macam anak-anak ibtidaiyah lah berarti. Kalau gitu belum lagi ibadah kita ini jemaah. Bukan maksudnya saya larang kegiatan itu kadang perlu juga dalam membangkitkan semangat. Tapi bangkit semangat yang benar itu adalah pahala. Asal pahala udah semangat tuh. Jadi kalau ada orang dengan pahala tak semangat, ya perbaguskanlah jiwa kita. Karena semua itu kalau dapat pahala dia, itulah yang buat kita semangat jemaah. Pahala tadi. Yang lain bukan. Jangan nanti salah faham. Ya, ini mesti hati-hati mengaji. Tetapi satu masa diterima ditolak. Mau tak mau kita terpaksa mengenalkan diri. Mengapa? Karena para pelaku maksiat tidak segan-segan memamerkan maksiatnya. Kalau orang-orang baik tidak mengenalkan diri, maka orang akan tidak tahu ada kebaikan. Ini bahaya juga. Maka orang-orang yang beramal solih itu menimbang ini, kenalkan diri. Namun harus kuat-kuat, jangan salah niat. Sebab sekarang ini tak segan-segan orang mau memamerkan kemaksiatannya. Enggak segan-segan, enggak malu jemaah. Aduh, enggak ada malu lagi. Sekarang ini sudah tidak ada malu. Mana ada? Iyalah orang kita di sini. Coba masuk ke internet. Dan dunia sekarang dunia internet, semua internet sekarang. Terbuka maksiat dengan lebar. Lah kalau orang-orang baik tidak mengenalkan diri, resikonya nanti orang tak akan tahu ada kebaikan. Ini bahaya pula. Kalau gitu dengan kaji ini macam mana? Luruskannya. Bukan saya mau dikenal, tetapi niat saya supaya kebaikan itu yang dikenal. Ini hati-hatinya mah. Hati-hati. Niat itulah dijaga. Karena situasi begini ya. Situasi ini luar biasa jemaah. Tidak ada yang tidak ada di internet sekarang. Semuanya ada. Kita orang tua tak kabar. Anak kita dah kemana-mana dah. Makanya sebahagian pengajian-pengajian itu dimasukkan ke internet. Mau ngaji ya mah. Jadi sekarang ini kalau ada orang bilang payah ngaji, agak susah juga ada di internet. Cuma harus seleksi lah. Karena yang menyimpang pun tidak sedikit ada di internet itu. Ya mah. Bahasa pun macam-macam lah. Bahasa Indonesia ada, bahasa asing ada. Langsung kita mengaji di internet itu. Ngaji kitab Melayu ada jemaah. Langsung. Kitab apa-apa ada di internet jemaah. Melayu. Pakai kitab Melayu. Yang menyampaikan pun orang yang bertanggung jawab. Mau tak maulah. Jadi yang penting asal niatnya dijaga. Jangan niatnya supaya dikenal. Bukan mau dikenal. Ini mau hati-hati. Boleh paham insyaAllah jemaah. Ya. Jangan salah. Menceritakan Al-Asqalani
bahwa mencintai Allah Ta'ala itu ada dua. Ada dua mencintai Allah Ta'ala. Satu fardu. Ya, fardu. Fardu ini mesti dilakukan. Tak bisa tidak. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yaitu yang membangkitkan manusia untuk menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta rela terhadap ketetapannya. Jadi mencintai Allah ini dua, satu fardu, kata Syekh Al-Asqalani, satu fardu. Fardu ini ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Apa itu? Membangkitkan manusia untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan, serta rela terhadap ketetapannya. Rela ini ridho. Ridho bahasa Arab, bahasa Indonesianya rela. Jamaah. Itu fardu. Terus yang sunat pula apa? Dan yang sunat apa? Yaitu senantiasa mengerjakan yang sunat dan menjauhi yang syubhat. Syubhat ini halal, tapi mengandung haram. Dia halal tapi mengandung haram, sehingga tak jelas. Arti syubhat itu samar, tak jelas. Jamaah. Ya, kalau dibilang haram, dia zahirnya halal, dibilang halal tapi dalamnya ada haram. Jamaah, kan? Contoh, ini buka dasar nih, jualan nih, padahal tidak. Terjadilah transaksi jual beli, ada pembeli, penjual, harga barang, ijab kabul, sah jual beli. Tapi dia bilang ini buka dasar, padahal tidak. Di situlah haramnya dia, si penjual nipu. Atau si pembeli pula, alah parah kali pun mahal kali, murah kurang sikit napa. Sana tadi saya beli enggak, saya tawar sana tadi aja tak sebegini, padahal dia tak ke sana, nipu. Maka si penjual tak ada masalah, si pembeli yang nipu. Jual belinya halal tapi campur tipu, jadilah syubhat. Sama aja jamaah, sama semua begitu, yang lain-lain begitu. Melamar pekerjaan, syarat dia benar, tak ada masalah. Syarat dia benar, tak ada masalah. Semua bisa diterima. Tetapi perusahaan menerima karena segan sama orang tuanya, atau karena segan sama atuk-atuk dia, atau karena segan. Ini tak lurus nih. Jadi bukan karena itu, tapi karena segannya. Memanglah ini tidak haram, tapi tetap tak baik. Sampai ada ulama menasihati anaknya, si anak sudah nolong orang. Kata orang tuanya, itu di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Kitab itu berisi dosa-dosa besar oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Diceritakan di situ. Orang tuanya nasihat sama anaknya, kalau kau mengucap salam kepada orang yang telah kau bantu, kau mengucap salam kepada orang yang telah kau bantu, dan dia terasa berat membalas salam kecuali karena sudah kau bantu, jangan kau ucap salam sama dia. Karena sesungguhnya kau memberatkan orang. Jadi dia membalas salammu itu bukan karena membalas salam, segan awak ini orang dah nolong awak. Sampai begitu dijaga keikhlasan hati si pemberi. Ya, karena bab itu cerita tentang membangkit pemberian.
Membangkit pemberian hukumnya haram. Jadi kalau kau mau salam sama dia, dia tak akan balas salam kau kecuali karena berat rasa dia kalau tak dibalas karena kau sudah bantu dia. Jangan kau ucap salam sama dia. Sampai sebegitu jamaah. Ini anak awak diterima kerja, ini kawan saya dulu nih. Entah mana tahu melalui kawannya. Kesudahan jamaah, kita dapat terima tu, diterimalah anak kita kerana dia segan sama kita. Setelah ditikam oleh Abu Lu'lu' Majusi, Umar dalam keadaan luka-luka, dibentuk tim formatur untuk jadi ganti. Siapa yang akan melanjutkan mengurus umat nih? Buatlah musyawarah. Di antara musyawarah tu Utsman bin Affan ada di situ jamaah. Tapi pesan Khalifah Umar, jangan masukkan anakku Abdullah. Padahal Abdullah bin Umar itu senang orang kalau dia dipilih, enggak ada yang nolak. Tapi itu pesan Umar bin Khattab, jangan masukkan anakku Abdullah. Mengapa? Sebab kalau dimasukkan dia, orang milih dia nanti bukan karena kecakapan dia, tapi karena anak Umar. Masyarakat patuh. Kesudahan terpilih Utsman bin Affan. Meskipun belakangan ada sebagian sahabat rasa sedikit tak enak. Cobalah kalau dulu kita pilih Abdullah bin Umar, lain jadinya. Begitu kira-kira aja mah. Perlu dijaga. Jadi syubhat itu campur yang halal dengan yang haram. Campurnya yang halal dengan yang haram. Ya awak kan tak tahu itu syubhat. Saya bantahlah, saya jawab, bukan saya bantah, saya jawab balik dalam bentuk pertanyaan. Kita tak tahu syubhat atau tak mau tahu syubhat? Kan? Kita tak tahu syubhat atau tak mau tahu syubhat. Maka diperlukan kehati-hatian. Jemaah ya. Jadi mencintai Allah itu ada yang fardu, ada yang sunat. Kata Abu Bakar Siddiq, siapa saja yang merasakan tulus cinta kepada Allah Ta'ala, maka hal itu akan memalingkannya dari mencari ketenaran hidup di dunia dan melepaskan diri dari perhatian seluruh manusia. Orang yang serius mencintai Allah, kata Abu Bakar Siddiq, tak sibuk dia cari tenar, tak sibuk dia caper. Apa caper? Cari perhatian. Jadi dia berbuat baik bukan karena untuk perhatian orang, jemaah. Karena berbuat baik itu memang perlu. Itu saja. Jadi bukan buat baik dia supaya orang perhatian, dia supaya terbongkar. Maka hati-hati atas kebaikan yang sifatnya seperti rumah kardus. Rumah kardus nampak kokoh, terpa angin rubuh. Hati-hati atas kebaikan yang nampaknya kebaikan. Itu yang selalu saya bilang sama kita. Manggil orang juga makan ke rumah, tapi daging rendangnya sebesar molen yang kecil-kecil sekarang nih, jemaah. Manggil orang juga. Awak kalau setiap Jumat tu manggil orang dari masjid tu tak kurang 10 orang setiap Jumat tu makan ke rumah. Tapi tadilah nasinya sejumput, baru makan dah habis, belum siap ngunyah awak. Mungkin tak ada peristiwa ini, tapi maksud saya, mengapa gaungnya lebih besar? Padahal yang dikasih berapa kali lah. Aja mah. Itu dah kebiasaan kami itu kalau setiap Ramadan, walaupun tidak giliran kami. Setiap Ramadan asal bukaan, kami ngasih terus tuh sampai akhir Ramadan. Sesisir pisang barangan sebesar pisang Banten. Pun masak karbit.
Tapi cerita kemana-mana untuk apa? Jamaah. Tujuannya apa? Mendorong orang supaya bisa berbuat baik macam kita. Oh, ini hati-hati jamaah. Hati-hati. Terselip di dalamnya itu tenar. Yang tahu kita, bukan orang. Baru dibilang orang, alah pisang barangan. Kecil kali tua. Kami setiap hari setandan pisang merah. Tahu pisang merah? Yang besar-besar itu? Tahu aja mah pisang merah. Kulitnya merah, yang besar-besar itu. Itu setiap hari. Baru dia. Mak kalah awak Tahu angin je mah. Angin tahu angin. Angin. Nampak tak angin? Tidak. Terasa ada tak? Terasa. Bisa tak macam angin? Kebaikan kita dapat dirasakan oleh orang lain tanpa orang tahu kita yang melakukan. Bisa tak? Coba aja mah. Kalau bisa macam angin. Ini sengaja selipkannya uang dalam amplop kasihnya saya di depan pengajian subuh nih. Habis kasih dia pun senyum-senyum. Senang awak udah bantu Ustaz. 10.000 sampai rumah. Kan malu saya. Hilang harga diri awak. 10.000 anak PAUD aja sekarang 5.000 jajan dia. Mana? Ya sekan syukur. Enggak syukur kalau aku bilang. Tak ada syukur situ. Mengapa tak syukur? Pelit ini orang. Dia manfaatkan kita untuk ketenaran nama dia. Dan ini maksiat. Mana syukur situ? Maksiat batin. Jamaah. 10.000. 1 juta baru betul. Gelisah. Kenapa bang muka yang gelisah? Malu awak. Silap aku. Kemarin amplop tu niatku 1 juta. Termasuk 800. Kurang 200. Malu kali aku. Ini baru betul. Jamaah. Misal kata begitu. Kan? Jangan syubhat. Jangan tenar. Untuk apa tenar? Kalau memang pada saatnya kita mesti tenarlah itu dibuat Allah Ta'ala. Biar Allah yang bekerja. Tapi macam tadi, kalau tidak kita lakukan, maksiat merajalela. Maka perlu kita memperkenalkan diri supaya orang tahu yang benar itu masih ada. Oke ya? Makalah yang ke-47 daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Sidqul muhabbati fi salasi khisalin. Itu tertulis khosalin, salah. Khisalin. Sidqul muhabbati fi salasi khisalin. An ikhtara kalam habibi ala kalami ghairihi. Wa ikhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Wa ikhtara ridha habibi ala ridha ghairihi. Artinya bukti cinta seseorang ada 3 macam. Ini bukti cinta secara umum ini jemaah. Maka tinggal kita menunjukkan kepada siapa kita cinta. 1. Memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan yang lain. Tanda kita cinta. Kepada siapa kita cinta? Tinggal ini tandanya. Dia pasti memilih cakap kekasihnya daripada cakap orang lain. Cakap ayah maknya pun tak didengarnya lagi tu. Apa cakap ayah mak? Cakap Nabi pun tak didengarnya. Cakap Nabi pula. Cakap Tuhan pun tak didengar ya. Maka tergantung siapa yang dia cinta. Ya. Yang kedua, memilih berkawan dengan kekasihnya daripada berkawan dengan yang lain. Yang ketiga, memilih kerelaan kekasihnya daripada kerelaan yang lain. Memilih kekasihnya, memilih cakap kekasihnya, memilih berkawan sama kekasihnya, memilih kerelaan kekasihnya daripada yang lain. Itu tanda kita cinta. Cinta kepada apapun lah. Makanya orang tua hati-hati. Ya termasuk saya punya anak aja mah.
Bila anak kita lebih cinta sama kawannya, maka cakap kawannya lebih didengarnya dari cakap ayah mak dia. Dan sayang, itulah yang mulai hilang saat ini. Karena anak-anak tidak mencintai orang tuanya. Sebab mungkin sesuatu apa di dalam rumah tangga dia, kita tak tahulah. Ayah mak dia suruh ini payah, tapi kalau kawan dia sedang tidur mimpi sedap untuk bangun, dia tetap segar saat itu juga. Berpindah cinta itu, beralih cinta itu dari orang tua kepada kawan. Mari kita sebagai orang tua memperbaiki diri. Mengapa anak-anak kita lebih cinta kepada kawannya daripada kepada orang tuanya? Saya dulu bilang begini, anak tak pulang usah cari. Itu dulu saya bilang gitu, usah cari. Karena saya berfaham begitu kuat ikatan kasih orang tua dengan anak. Takkan dia mau mencelakakan orang tuanya. Tapi kenyataannya sekarang tak begitu. Kalau tak pulang lama dia cemas awak. Kenapa? Ikatan cinta orang tua dengan anak sekarang terganggu. Ini bahasa halus saya, terganggu nih jemaah. Kalau pakai bahasa kasar ya dah hilang, dah tak ada lagi. Tapi kan tak maulah kita bilang begitu. Coba buktikan anak-anak kita sekarang nih. Sama siapa dia lebih kuat berhubungan? Sama orang tuanya atau sama kawan dia? Apa sebab? Jemaah. Apa sebab? Ini mau hati-hati. Tak bisa lagi cara Belanda dulu. Cara Belanda dulu orang tua boleh lirikkan mata sama anak-anak, takut. Sekarang tak bisa. Lirikkan mata takut pergi dia sama kawan dia. Selesai. Tak apalah anak awak kayak gini. Tidak, tak bisa. Orang tua mesti lihat anak dia. Mati lah kau dah, kata dia. Begini cakap orang tua. Apa ni? Tak pulang anak resah dia, pergi dia sama kawannya. Sama kawannya justru dihargai dia, bos, kata kawannya. Ketua, kata kawannya. Keluar lempul. Sekali manggil ketua, keluar lempul. Dia mah. Ketua, dah 2 kali lempul. Payah juga awak jadi ketua nih, kata dia. Kan? Dihargai dia. Sampai rumah, memang tak ada otak kau ya, kata orang tuanya. Tak dihargai dia. Tak dihargai dia. Di sini saya mengintip cara orang Karo. Orang Karo kalau manggil anaknya apa? Anakku. Jarang tuh panggil nama. Manggil orang lain pun anakku. Coba jemaah. Ini contoh baik yang bisa kita tiru. Suntuk kali aku nak kau, dikasih makan, dikasih apa, bandal kali, matilah kau maunya. Apa orang tua cakap begini ini? Macam mana gini? Bandal kali Ustaz kata, kau pun bandal dulu, barunya kau sembahyang belakangan ini, kata awak. Kau pikir tak tahu aku uang masjid hilang, kau yang curi? Iya. Jangan begitu kau sama anak kau. Ya enggak sembahyang dia, Pak. Untuk apa kau baru sembahyang? Kata awak. Apa kau pikir enggak tahu aku? 5 kecurian di kampung ni kau yang ambil, termasuk harta aku, tapi aku diam. Ngapa kejam kali kau sama anak kau, mulut kau kasar kali gitu. Coba. Misal kata, ini tak ada apa ni, asal-asal cakap pun ni. Nanti ada yang betul sakit hati, lalu tak ngaji lagi. Hari Minggu depan fitnahnya awak. Tahu ustaz tu ya? Tahulah aku orang, aku waliullah. Kan? Enggak ngerti saya enggak ngerti, jangan terus terang aja, enggak ngerti. Minta izin saya. Yang sering datang ke rumah saya mungkin heran. Maka gaharu tu sama aku jangan macam berkawan-kawan aja. Pegangnya kepala biasanya. Coba orang tua ni anaknya megang kepala, lepuknya kontan, papo, di filtra ni ada di filtra.
Orang Arab tuh biasa anaknya megang kepala ayah mak dia. Biasa tuh jemaah. Nanti tekeknya kepala ayahnya. Mak kata. Biasa. Berkawan-kawan anak itu sama ayah. Nanti makin besar dia baru kita kasih tahu. Tak baik begini. Kesudahan nalar otak dia. Jadi dia menjadi patuh pada kita bukan seperti Inlander patuh kepada Belanda. Tahu Inlander? Kita ni lah yang dijajah Belanda dulu. Yang kalau jumpa orang besar tabik tuan. Padahal si tuan tadi nengok awak pun tidak. Jadi anak patuh kepada kita bukan seperti Inlander patuh pada Belanda, tapi karena dia faham memang saya mesti patuh. Aku lupa. Gaharu yang bilang besok bangunkan haru subuh ya. Aku nggak ada bilang. Kan sedap awak gini. Jamaah. Tinggal bangunkan jam sekian. Sedap jamaah. Sembayang kok, sembayang. Gak usah makan kok kalau nggak sembayang. Usah kata dia. Keluar dia cari makan sendiri. Bingung kita. Dapat paham jamaah. Sebab ini masalah kita. Ini masalah kita. Sekarang ini Medan Utara hampir setiap siang, setiap malam terjadi perkelahian antar, ya kan, Tuan Imam bilang remaja, saya mau bilang pemuda tadi. Kalau pemuda kan lebih luas. Tapi Tuan Imam bilang remaja. Memang betul remaja jamaah. Aku nak menjaga harga diri remaja. Mau aku bilang pemuda. Tuan Imam bilang remaja. Betul, nggak ada yang salah di situ jamaah. Sering saya tanya, kapan mainnya orang tuh? Dulu malam, nih sekarang siang malam. Malam pun dah tak berketentuan lagi. Kapan saja? Masalah siapa nih? Masalah orang tua atau masalah kita? Masalah kita. Tanggung jawab kita bersama jamaah. Salah satunya orang tua di rumah. Ayo tengok cakap Rasulullah. Dia kalau cinta sesuatu, dia lebih urus cakap yang dia cintai, kerelaan yang dia cintai, berkawan sama yang dia cintai. Mari kembali, rebut kembali cinta anak kita kepada kita. Jangan biarkan cinta dia kepada kawan-kawan dia. Jamaah, itu anak kita. Remaja-remaja yang berkelahi itu jamaah, anak orang bukan tuh? Hah? Anak orang enggak? Ada enggak ayah mak dia? Ada anak orang. Dulu saya ngaji sampai jam 12 malam tuh di rumah. Belakangan aku tak berani. Jam 9 dah lah siap, setengah 10 dah siap pulang. Asal pulang ada juga sekarang di rumah tuh sampai malam, kadang sampai setengah 11, jam 11. Ku tanya tuh, ini pulang aman mualin kata orang tuh. Kena nih daerah sini ada. Ngawak jamaah. Balik ke kaji tadi, cinta. Kepada siapa? Kepada siapa dia cinta? Ayo jamaah, itu anak kita, cucu kita, rebut cinta orang tu balik. Sakit kali hati awak nengok anak awak, Pak. Datang awak ke rumah dia, lebih didulukan dia mertua dia dari awak. Awak yang melahirkan dia. Alah, janganlah masuk-masuk hati yang begini, apa? Jangan masuk hati yang begini, minta izin saya jamaah. Sudahlah. Ini kadang orang tua curhatnya sama orang lain tentang anak dia. Kesudahan tahulah orang aib anak awak. Jadi macam mana lagi mau ditumbuhkan rasa cinta tadi jamaah? Tapi tindak tanduk saya kadang orang tak mengerti. Sudahlah. Kita mau bagi tahukan. Hayo jamaah. Ini kalau kepada Rasulullah ini maksudnya cinta kepada Allah. Jadi siapa yang mencintai, tanda benar cinta kepada Allah, cakap Allah lebih dia dengar dari cakap selain Allah, lebih suka berkawan dengan Allah, kerelaan Allah lebih dia cari daripada kerelaan manusia. Dia tidak cari tenar di tengah-tengah manusia, asalkan Allah ridho. Jamaah, ayo buat baik, saya buat baik, kita buat baik jamaah. Maunya pengajian kita ini macam pengajian lain lah. Sekali-sekali pergi jalan-jalan, ada baju apanya tu, baju seragamnya. Kata awak nak TK balik. Nak TK balik.
Bukan kita kata salah baju seragam tu, tidak. Tak ada yang salah situ. Cuma tetap pada niat. Apa jemaah? Udah pula nanti ada yang tak mau ngaji. Kenapa? Tak ada duit awak beli baju seragam, malu juga lah awak. Dah. Yang penting datang ngaji elok, buat baik jemaah. Pulang ngaji ni, siapa-siapa yang perlu dibantu, kasih bantuan. Jemaah. Pulang nanti ke rumah apa, ada tengok beras di rumah, tengok si pulang raya dibantu, kasih beras 1 kilo 2 kilo, masak kau. Jangan tunggu hari raya, kan senang. Boleh faham insyaAllah? Itu maksud Rasulullah. Sesungguhnya siapa saja yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budaknya. Ini kira-kira bahasa begitulah. Dia cinta kepada sesuatu, dia menjadi budak sesuatu itu. Kata Yahya bin Mu'az, seberat biji sawi cinta kepada Allah lebih kusukai daripada ibadah 70 tahun. Jangan salah kaji. Biar tak usah ibadah, asal cinta kepada Allah. Bukan itu. Ini menunjukkan tingginya martabat cinta kepada Allah. Jangan salah kaji. Kalau gitu bagus cinta sama Allah, tak usah ibadah. Sekali aja awak cinta sama Allah, setara tu dengan 70 tahun ibadah. Bukan itu maksud beliau. Itu macam cakap-cakap kita, ya, macam cakap kita sama kawan-kawan hari-hari, sama isteri kita, kaulah rembulan dek, abang matahari. Ya, kasihanlah awak panas sekali. Tidak, ini bahasa-bahasa kiasan jemaah. Bahasa-bahasa kiasan saja. Kaulah kumbang, akulah madu, tapi tak mau dimadu. Karena bini bilang begitu. Abang kumbang, awak madu. Kalau gitu bagusan adik dimadu. Jangan bang. Kan? Boleh faham ni jemaah? Ini bahasa-bahasa ulama macam gini kadang orang salah tanggap. Bukan. Ini menunjukkan tingginya mutu cinta kepada Allah Ta'ala. Ya, tetaplah ibadah. Ya, dah. Makalah yang ke-48 dari Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu, tertulis di dalam kitab Taurat. Kata beliau, orang yang serakah adalah orang fakir. Orang serakah adalah orang fakir. Perhatikan apa serakah. Maksudnya orang yang mencari sesuatu dengan usaha yang lelah untuk mendapatkannya. Ini dia, kuncinya ini dia. Padahal dia tiada memiliki apa yang diperlukannya itu. Itulah serakah. Serakah dia cari sesuatu. Padahal sesuatu itu sesungguhnya bukan milik dia, tapi milik Allah Ta'ala. Sampai berlelah-lelah. Serakah. Jadi orang yang serakah, orang yang fakir, sekalipun dia pemilik dunia ini, yaitu pemilik segala benda permata di antara langit dan bumi, sesungguhnya dia fakir. Bahasa orang dulu, miskin hati. Kaya harta, miskin hati. Ingat jemaah, awak ni anak belawan. Jadi tahu jugalah awak mandi laut, mandi paluh. Haus minumlah air laut tu, makin haus. Tak percaya awak dia. Terserah kau. Kau anak gunung, awak anak laut. Jadi awak tahu. Bohong kau tu, terserah. Minumnya air laut tadi, makin haus. Itulah harta. Awas. Harta yang kita cari tak akan pernah memuaskan dahaga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Tak akan ada puas-puas. Tapi harta perlu, cantik. Bantahan cantik. Kalau niatmu mencari harta untuk pahala, tak ada salah situ. Macam mana kita nolong orang kalau tak ada harta? Yang mudah saja usah tolong orang lah. Tunai ibadah haji umrah itu macam mana kalau tak ada harta? Tapi niat perlu diluruskan jemaah. Maka orang fakir sejati adalah
Orang yang serakah. Orang serakah ni orang fakir sejati. Ya. Dan orang yang patuh kepada Allah Ta'ala akan dipatuhi manusia. Manusia yang macam mana? Yang patuh kepada Allah Ta'ala, sekalipun seorang budak. Orang yang patuh kepada Allah akan dipatuhi manusia, sekalipun dia budak. Manusia mana yang patuh sama dia? Yang patuh kepada Allah. Kalau kita patuh kepada Allah, orang soleh pun senang sama kita. Fakta hidup mengajarkan, kalau kita dekat kepada Allah, orang jahat pun biasanya segan sama kita, hormat sama kita. Jadi ada ustaz jamaah, ada ustaz muda lagi, berpeci-peci haji, berjubah-jubah, di tengah perang antara remaja tadi, di tengah-tengah dia datang sambil ngamuk dia jamaah. Style dia begitulah, digayakan ngamuk. Berhenti kalian, kalau mati kalian tak mau kami ngurus. Karena ustaz yang ngomong, dia orang tu jamaah. Senyaplah sekejap, tapi tentu tidaklah lama bisa dia di situ. Dia pun ada keperluan, pulang dia berkelahi orang tu balik. Tapi walaupun berkelahi orang tu balik, saya ingin menunjukkan benarnya kaji agama ini di tengah masyarakat kita. Sampai ngamuk-ngamuk dia jemaah, ya digayakan dia lah mengamuk tadi. Di antara yang berkelahi itu berdiri dia begini, mati kalian nanti, tak mau kami ngurus. Biar kalian dulu sendiri. Temakan cakap tu sama orang tadi, segan orang sama ustaznya. Ya pula jamaah. Benar cakap ulama ni. Orang soleh dipatuhi oleh orang soleh. Bahkan yang tak soleh pun ada rasa segan dia. Orang yang qanaah. Apa qanaah? Yaitu orang yang tenang hatinya ketika tidak memiliki benda-benda yang diinginkan. Garis bawahi diinginkan. Orang qanaah, orang yang tenang hatinya ketika tidak memiliki benda-benda yang diinginkan dan rela hatinya dengan pemberian Allah Ta'ala, adalah orang kaya sekalipun dia lapar. Orang qanaah adalah orang kaya, kaya hati walaupun dia lapar. Memang zahirnya dia lapar lah, tapi hati dia tenang. Kenapa? Karena dia tidak sibuk terhadap benda yang tidak dia miliki padahal diinginkan. Yang buat kita susah ni kadang yang kita inginkan lebih banyak dari yang kita perlukan. Yang kita perlukan sudah cukup, tapi banyak kali ingin kita, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Itulah yang keliru, kecuali ingin pahala, itu betul. Susah kali ini, alah ini dah bulan kejap lagi Idul Fitri, masuk Ramadan, baju awak masih yang setahun lalu juga. Mau awak model sekarang, kata dia. Macam orang berjubah-jubah ni, cantik kali awak tengok. Duit kau ada tak ada, udah apa yang ada asal tutup aurat. Jadi dia tak tenang terhadap apa yang dia inginkan. Ini bukan qanaah. Nanti ada yang bantah, namanya manusia. Kena kemanusiaan lah, maka kita ceritakan kaji ni jamaah. Peci kita ni, topi kita ni masih bagus. Mau awak Idul Fitri tahun ni berganti lah biar agak gaya sikit. Peci macam tengku-tengku tu jemaah, kan ada baldunya bagus, agak tinggi sikit, cantik. Mau awak macam gitulah yang dipakai tengku-tengku tu. Kita Melayu sini tengku lain dari di Aceh, ya. Bukan itu yang penting, tapi susah dia. Qanaah, tenang terhadap keinginan tapi tak ada, ya. Ketika benda-benda yang diinginkan, udah, usah, tenang dia, ya. Ini cerita berikut ni untuk menutup kaji kita hari ini, pagi ini, ya. Seorang tawanan perempuan melarikan diri dari negeri kafir, berjalan sejauh 200 farsakh.
bermil-mil ini jamaah, ratusan kilometer ini. Seingat saya satu farsakh itu, satu farsakh 40 lebih kurang, 40 kilometer. Lebih kurang jamaah, 40 kilometer satu farsakh. Karena musafir itu 2 farsakh. Jadi lebih kurang lah 40 km. Dia berjalan sejauh 200 farsakh tanpa makan satu pun. Dia ditanya, betapa kuat kau berjalan tanpa makan? Jawabnya, setiap kali lapar aku membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, aku pun kenyang. Kita jangan buat. Karena kita bukan lari dari negeri kafir. Beras kita ada, makan, jangan ganti kulhu. Aku amalkan kulhu, bukan 3 kali lagi, 100 kali, pening aku, karena beras kau ada. Tuhan bisa buat kenyang dengan macam-macam. Sekarang kita yang ada, jangan cari yang tak ada. Yang ada beras makan. Kalau mau macam gini, pergi ke negeri kafir, diusir dulu. Salah juga. Ngapa mesti pergi ke negeri kafir? Ini nak ingat ngaji tauhid, bahwa makhluk tidak memberi bekas. Ini ngajinya. Sehingga murtad, kata Tuan Arsyad Al-Banjari, kalau orang mengatakan membaca kulhu tidak bisa buat kenyang, itu murtad. Karena orang ini berarti berkeyakinan bahwa makhluk memberi bekas. Mesti nasi baru kenyang. Berarti nasi yang buat kenyang. Ke situ arahnya jemaah. Salah. Baca kulhu pun bisa kenyang. Diamalkannya kulhu. Pingsan awak pak, kata. Bukan kenyang. Kata awak, nasi kau ada, ngapain kau baca kulhu? Menyalah dah kaji ini. Ini kan peristiwanya lain, jemaah. Lah ini sama saja dengan Pak Dirman. Cuma 3 di Indonesia yang jenderal bintang 5. Satu Pak Dirman, satu Pak Nas, satu Pak Harto. Lah itu kan enggak masuk akal, Pak Dirman dengan satu paru-paru bisa memimpin pasukan. Itu macam mana jalan ceritanya? Coba terangkan dulu jamaah, orang tua-tua saya lah. Dengan satu paru-paru dalam keadaan sakit dia bisa memimpin pasukan. Itu jalan ceritanya macam mana? Sedangkan awak lengkap gini jalan pun tegeh-hegeh. Naik kereta lagi, naik mobil lagi, jangan kencang-kencang. Naik mobil jangan kencang-kencang. Itu Pak Dirman macam mana itu? Keluar masuk hutan. Dah di depan dia Belanda tadi, tak dapat, turun hujan. Jamaah, dia minta pada Allah Ta'ala lindungi. Turun hujan, padahal Belanda dah dekat dia. Andai kata jalan sikit dapat hujan, pulang Belanda lah tadi jamaah. Itu macam mana jalan ceritanya? Apa artinya? Setiap tempat ada keadaannya, setiap keadaan ada tempatnya. Cuma kalau kita mau mengamalkan kulhu tadi, amalkanlah, dapat pahala. Tapi kalau masih ada beras di rumah, tak dapat kenyang tuh biasanya. Jadi nggak percaya kok ya. Udahlah, bukan itu maksud awak. Kita berkeyakinan makhluk tidak memberi bekas. Di sini kajinya jamaah. Bacalah kulhu, alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah kenyang. Ini pun sebenarnya ada sama kita nih. Kita nih kalau sedang ngurus burung merbuk, ingat makan lagi. Sampai naik sarung tadi, wah, burung wah nampak, memang nampak lah tu katanya. Merbuk tadi jemaah, tak sedar lagi. Mana ingat lapar lagi? Jemaah, merbuk tahu merbuk? Engkau tahu, Ustaz Syakban? Tak tahu? Mengapalah kau ni? Merbuk tak tahu, macam mana lagi ni? Allah. Jadi macam mana murid beliau ni? Anak di sekolah sana. Merbuk pun tak tahu. Jamaah yang suka mancing, ingat lagi makan tu. Ingat. Kenyang terus tu. Apa amalan dia? Mancing tadi. Tapi tak usah pergi mancing. Jamaah. Orang mancing ni tak bisa maju hidupnya. Ya. Tak bisa maju hidup orang mancing ni. Tak usahlah mancing. Kalau maju dia jatuh kolam tadi. Ya. Orang mancing tak bisa maju hidup dia.
Sebab kalau maju dia, kalau di laut masuk ke laut. Kalau di kolam dia jatuh ke kolam kan. Ya. Ngaji gini jangan salah faham. Setiap tempat ada keadaan, setiap keadaan ada tempat. Lah memang dia diusir dari negeri kafir mau menyelamatkan iman. Dia baca kulhu, alhamdulillah membuat dia kenyang selamat. Awak diusir tidak apa tidak, tahu-tahu baca kulhu supaya kenyang karena berdangki tak mau beli beras. Mana bisa? Salah tu jemaah. Sebab saya pernah mengatakan sama kita, jangan agama yang mudah ni jatuh ke kita jadi sulit. Jadi salah faham kita. Tidak akan datang terkait orang yang kenal dengan Allah. Makalah yang ke-49. Pagi ni sampai sini dulu. Kalau ada dialog lepas ni silakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.